Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah para nabi adalah kisah yang membuat kaum muslimin lebih tertarik untuk mempelajari agama Allah, yaitu agama Islam. Salah satu kisah nabi yang memiliki nilai dan pelajaran yang luar biasa adalah kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam diceritakan sebanyak 136 kali dalam Al-Quran. Dari kisah Nabi Musa ini, kita dapat mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai sifat yang sewenang-wenang dan menganiaya orang lain. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan Nabi Musa untuk menjalankan tugas melawan raja yang memimpin Mesir, yaitu Fir'aun, yang memiliki sifat yang kejam dan zalim. Nabi Musa alaihissalam adalah salah satu nabi yang memiliki mukjizat yang luar biasa. Nabi Musa juga merupakan salah satu rasul yang disebut sebagai ulul azmi, yaitu rasul yang memiliki tingkat kesabaran dan ketabahan hati yang luar biasa. Nabi Musa juga merupakan salah satu dari 4 nabi yang memiliki kitab, dan Nabi Musa memperoleh kitab Taurat. Nabi Musa diutus untuk menyiarkan agama Allah di Mesir yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Fir'aun yang tidak manusiawi. Pada suatu hari, Fir'aun bermimpi. Lahirlah seorang bayi laki-laki yang akan menjadi musuh besar Fir'aun dan akan menghancurkan Mesir. Maka dari itu, Fir'aun memerintahkan para prajuritnya untuk membunuh semua bayi laki-laki dan bahkan membunuh seorang ibu yang mengandung bayi laki-laki. Ibu Nabi Musa alaihissalam, yaitu Yukabat, lantas merahasiakan kehamilannya dari prajurit kerajaan Fir'aun. Maka dari itu, saat Musa kecil lahir, Yukabat merahasiakannya dan menyembunyikannya di tempat yang tidak diketahui. Setelah beberapa saat kemudian, Musa lahir dan Allah memerintahkan Yukabat untuk menghanyutkan Musa kecil ke sungai Nil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan mengembalikan Musa dengan mengangkatnya menjadi rasul. Di hilir sungai, istri Fir'aun, yakni Asia, menemukan Musa kecil yang terhanyut di sungai Nil. Lalu Asia memungutnya dan membawanya ke kerajaan. Asia berkata kepada Fir'aun, "Janganlah engkau membunuh anak ini. Siapa tahu dia bisa berguna. Atau kita angkat saja dia menjadi anak." Musa kecil enggan menyusui kepada orang lain. Lalu Asia mencari di setiap kerajaan orang tua, yaitu ibu-ibu, untuk menyusui Musa kecil. Tapi tetap saja Musa kecil pun enggan menyusui. Sampai akhirnya Yukabat datang untuk menyusui Nabi Musa kecil tersebut. Istri Fir'aun tidak tahu kalau Yukabat itu adalah ibu kandung Nabi Musa. Nabi Musa tumbuh menjadi anak yang cerdas dan berakal sempurna. Selang beberapa lama, Musa dewasa, merantau, meninggalkan Mesir, menuju Madian. Di sana, dia bertemu dengan Nabi Syuaib alaihissalam, lalu menikahi salah satu anaknya. 10 tahun di Madian, Nabi Musa dan istrinya izin ke Nabi Syuaib alaihissalam untuk kembali ke Mesir. Dalam perjalanannya, Nabi Musa melihat cahaya di Bukit Sinai. Lalu Musa mendatanginya. Dan disitulah
Nabi Musa alaihissalam pertama kalinya menerima wahyu secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situlah Nabi Musa mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperingatkan Firaun supaya dia memeluk agama Islam. Lalu Nabi Musa meminta izin kepada Allah supaya biarkan Harun, saudaranya, untuk menemaninya saat berdakwah di Mesir. Lalu Allah mengizinkannya. Dan dimulai dari situlah Nabi Musa dan juga Harun yang pada saat itu diangkat menjadi nabi mulai mendakwakan ajaran agama Islam kepada para pengikut Firaun di penjuru Mesir. Namun dakwah Nabi Musa ini menyulut emosi Firaun, dan para pengikut Firaun pun tidak percaya akan mukjizat Nabi Musa. Nabi Musa dianggap sebagai penyihir karena sebelumnya di Mesir itu tidak ada yang namanya sihir seperti itu. Itu sudah termasuk ajaran nenek moyang mereka. Jadi mereka selalu menganggap Nabi Musa sebagai penyihir yang tidak lain hanya untuk mendapatkan uang. Firaun lalu menantang Nabi Musa dan Harun untuk berduel dengan para penyihir kerajaan. Saat semua penyihir kerajaan berkumpul, Nabi Musa pun mempersilahkan para penyihir itu untuk menunjukkan aksi sihir mereka. Lalu secara bersamaan para penyihir itu melemparkan sebuah tali yang berubah menyerupai sesosok ular. Lalu Nabi Musa melemparkan tongkatnya, dan tongkat itu berubah menjadi sesosok ular yang sangat besar yang menelan ular-ular kecil. Para penyihir, semua ahli sihir pun tunduk dan mengakui Tuhannya Musa. Tapi Firaun tetap tidak percaya. Dia bahkan bertambah marah kepada Musa. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan azab pada kerajaan Mesir yang dipimpin oleh Firaun itu berupa musim kemarau yang panjang, katak, wabah di mana-mana, baik itu serangga dan belalang, dan berubahnya sungai Nil menjadi darah. Lalu Firaun kebingungan. Lantas dia pun meminta pertolongan Musa supaya berdoa kepada Tuhannya agar azab ini berakhir. Lalu Musa pun memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya musim kemarau diubah menjadi musim hujan, wabah dihilangkan, dan sungai Nil kembali menjadi normal. Lalu apa Firaun akan beriman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu jawabannya tidak. Firaun tetap enggan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru Firaun ingin membunuh Musa. Musa yang mengetahui kabar itu langsung melarikan diri bersama para pengikutnya meninggalkan Mesir. Firaun beserta prajuritnya pun mengejar Musa. Sesampainya di laut, Musa mengingatkan para pengikutnya supaya tidak takut, karena percayalah, kaum beriman selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu memerintahkan Musa untuk mengetukkan tongkatnya di air laut merah itu, dan saat kemudian laut itu terbelah menjadi dua. Musa dan para pengikutnya lalu langsung melewati daratan kering yang semuanya tadi adalah laut. Tapi Firaun tetap mengejar mereka. Sesampainya Musa dan para pengikutnya setelah melewati laut merah itu, prajurit Firaun, semua rombongan Firaun itu ternyata masih berada
di dasar laut itu, di daratan kering itu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup kembali lautan tersebut. Lautan tersebut menyatu kembali, dan Firaun bersama prajurit rombongannya itu tenggelam di dasar laut. Lalu di saat detik-detik terakhir Firaun tenggelam, dia sempat mengatakan bahwa dia percaya pada Tuhannya Musa. Tapi keimanan seperti itu sudah tidak bisa diterima oleh Allah. Bahkan sampai sekarang, sebagai bukti pelajaran umat Islam, jasad Firaun diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sampai sekarang masih diabadikan di museum di Mesir. Dari kisah Nabi Musa alaihissalam, kita dapat mengetahui betapa beraninya Nabi Musa melawan kekuasaan Raja Firaun. Betapa semangatnya, tidak kenal takutnya Nabi Musa alaihissalam itu, yang terus mendakwahkan, yang terus menyiarkan agama Islam di penjuru Mesir. Meskipun sampai akhir Firaun tetap tidak mau terima pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kita juga dapat mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka dengan orang yang sewenang-wenang, apalagi orang yang menganiaya orang lain. Dari sini kita dapat pelajaran berharga bahwa kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus berani, tidak kenal takut. Kita harus terus membela kebenaran. Jika kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Firaun, tentu saja Allah akan memberikan azab yang sangat pedih. Seperti Firaun tersebut. Meskipun Firaun sempat beriman kepada Allah di saat terakhir dia tenggelam, tapi itu sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keimanan di saat akhir hidup seseorang yang terkena azab itu hanyalah sia-sia. Semoga kisah perjalanan Nabi Musa yang singkat ini bisa menjadi pelajaran, bisa menjadi tauladan bagi kita semua untuk tetap beriman, mengamalkan, dan terus meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Rama Syaputra dari Pendidikan Profesional tingkat 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.